Melakukan isolasi atau karantina mandiri bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari diri agar tidak terinfeksi virus corona. Isolasi atau karantina mandiri juga bisa menjadi pilihan bagi warga yang sedang kurang sehat, mengalami batuk pilek, atau bahkan mereka yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan ODP virus corona. Juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto mengatakan pasien positif corona tidak harus melakukan isolasi di rumah sakit, tetapi dapat melalui isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selain itu mereka juga harus menjaga interaksi dengan lingkungan sekitar. Isolasi mandiri harus dilakukan berdasarkan asesmen dari dokter dan ahli serta berpedoman terhadap metode isolasi mandiri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena ini yang menjadi penting dan harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan inilah menjadi upaya kita di dalam melaksanakan tracing. Sudah barang tentu dengan adanya tracing yang semakin masif, semakin gencar kita laksanakan, maka kasus positif yang kita temukan akan semakin banyak. Kasus positif yang kita temukan akan semakin meningkat. Tetapi sekarang tidak berarti bahwa semua kasus positif harus diisolasi di rumah sakit. Ada beberapa kasus positif tanpa gejala yang akan kita lakukan karantina, kita lakukan isolasi di rumahnya secara mandiri. Pedoman tentang bagaimana melaksanakan isolasi diri, pedoman tentang bagaimana melaksanakan karantina diri sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan sudah diunggah di website Kementerian Kesehatan. Isolasi mandiri juga dapat membuat diri kita beristirahat cukup, membuat imun tubuh berangsur lebih baik, dan meminimalisir orang lain tertular penyakit. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto meminta masyarakat tidak panik jika mengalami gejala COVID-19. Yuri menyarankan isolasi mandiri jika individu merasa gejala tertentu. Ya, selama isolasi mandiri sambil menunggu hasil pemeriksaan, masyarakat disarankan untuk berada di rumah dan jika bepergian mereka diminta untuk memakai masker dan melakukan social distance atau menjaga jarak dengan individu lain. Lalu seperti apakah isolasi mandiri yang efektif untuk mencegah penyebaran corona? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami praktisi Global Health Dr. Monica Nirmala. Selamat siang dokter. Selamat siang. Terima kasih ya dok telah hadir bersama kami. Ini kan memang sudah dibicarakan juga bahwa betapa penting itu isolasi mandiri, social distancing dan lain sebagainya untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, kalau dari Anda sendiri, dokter melihat seperti apa? Apakah masyarakat kita sudah cukup aware dengan edukasi isolasi mandiri ini? Ya. Atau mungkin definisi terkait dengan social distancing dan isolasi mandiri pun juga belum dipahami sebenarnya karena masyarakat. Ganjar masih ngambang justru ya. Nah, gimana ini, Dok? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang COVID-19, itu sebenarnya seperti satu mata uang dengan dua sisi. Gitu. Jadi saya akan coba jelaskan satu-satu sisinya begitu ya. Jadi tadi kita dengar sama-sama berita mengenai apa yang disampaikan Pak Yuri begitu. Di satu sisi COVID-19 itu 4 dari 5 pasien yang terinfeksi COVID-19 itu sebetulnya hanya menunjukkan gejala ringan. Jadi tidak fatal begitulah atau tidak membutuhkan pelayanan rumah sakit. Hanya 1 dari 5 ini yang membutuhkan pelayanan rumah sakit. Jadi makanya tadi Pak Yuri menyarankan pasien yang positif atau yang terduga COVID itu melakukan isolasi mandiri juga tidak apa-apa. Begitu juga yang dilakukan di Cina, di Korsel dan yang lain-lain. Karena memang kalau misalnya semuanya 4 dari 5 orang ini mau dirawat di rumah sakit itu tidak akan cukup begitu. Karena juga cuma gejala ringan sebetulnya tidak membutuhkan pelayanan rumah sakit. Itu satu sisi. Jadi memang kita perlu pahami bahwa 4 dari 5 pasien itu tidak butuh pelayanan rumah sakit. Nah, sisi yang lain ini yang saya mau cerita sebenarnya. Jadi kita harus pahami bahwa COVID-19 itu tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Kan tadi mungkin pikirnya kebanyakan juga akan sembuh kok. Tapi kita tidak bisa anggap remeh itu. Kenapa? Karena COVID-19 ini penularannya sangat cepat. Sangat cepat. Kita sebutnya eksponensial gitu ya, sangat cepat. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah perkiraan para ilmuwan gitu
20-60% populasi di dunia ini akan terkena COVID pada waktunya. Gitu. Jadi pada waktunya nanti hampir semua manusia di bumi ini bakal kena. Bahkan gitu. Jerman bilang atau memperkirakan 70% populasi mereka akan kena. Inggris bilang 80%. 80%. Gitu. Okay. Jadi memang kebanyakan dari kita suatu saat bisa jadi kena COVID pada waktunya, gitu ya. Dan juga akan hilang pada waktunya penyakitnya, seperti itu. Tergantung. Nah, ini yang saya mau lanjutkan. Siap. Ya, bahwa 20% dari, katakanlah anggaplah yang paling rendahnya 20% tadi itu ya. Kita anggap yang paling rendahnya. Ini makanya saya bawa alat peraga juga sebetulnya gitu. Jadi katakanlah saya ambil contoh lah ya. Misalnya dalam satu populasi, satu provinsi X saya sebutnya, itu punya 2 juta penduduk. 2 juta penduduk. Oke. Nah, 20% dari penduduk ini itu akan terkena COVID pada waktunya tadi saya bilang. Yaitu kalau 20% dari 2 juta itu sekitar 400 ribu. Ya, 400.000. Nah, yang perlu kita pahami, tadi kan saya cerita di awal bahwa 80% sih nggak butuh rumah sakit, tapi yang butuh rumah sakit 20% kan? itu, ya. 20% dari 400 ribu itu 80 ribu, bener nggak? 80 ribu bed rumah sakit itu dibutuhkan. Nah, sedangkan provinsi ini punya berapa sih bed tempat tidur, bed rumah sakit? Di Indonesia itu angkanya 1,25 banding 1000. Oke. 1,25 banding 1000 penduduk. Jadi katakanlah 2 juta, biar gampang 1 banding 1000 gitu lah ya. Berarti di provinsi itu hanya ada sekitar 2.000 tempat tidur. Bagaimana 2.000 tempat tidur tadi itu cukup untuk 80.000 gitu. Nah, ini yang saya mau kasih tunjuk ke kawan-kawan sekalian. Nah, bagaimana nih? Jadi anggaplah ini saya bawa beras ya dari rumah ya. Ya. Anggaplah beras ini populasi yang akan terkena COVID tadi, 20% tadi itu. Lalu ini saya bawa seolah-olah ini rumah sakit. Ya. Jadi ini rumah sakit. Nah, itu ada batasnya. Ini batas ini adalah istilahnya kapasitas rumah sakit. Sakit. Bolongannya itu? Bolongan ini anggaplah ini pintu keluar rumah sakit. Mereka yang keluar mereka sudah sembuh ya. Sudah sembuh, ya keluar dari sini artinya sembuh gitu. Jadi nggak tahu nih kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan mungkin nanti bisa minta bantuan. Oke. Jadi kita mau, Oke. oh nanti ketutupan. Ya. Mungkin angkat gini. Oke, saya angkat sini ya. Jadi, kita mau ini ngalirnya pelan-pelan. Oh. Gitu. Jadi dia nggak meluber memenuhi rumah sakit itu. Tapi kalau misalnya kita ini nggak pelan-pelan gitu, sakitnya nggak gantian istilahnya, itu ya kita gabrukin aja ya, bisa bisa tumpah. Berarti gitu. kalau kita akan mencoba sulit untuk justru ditangani nantinya, ini ya. Secara perlahan ya, maksudnya kita Jadi akan kita mengartikan mau, secara perlahan. betul, in and out-nya itu harus balance gitu, biar ini nggak membludak. Ini saya baru ngomong pasien COVID ya, ini mungkin kalau saya ada beras merah, saya bisa kasih tunjuk. Penyakit yang lain. Ada penyakit lain, gitu. Terakhir ini DBD misalnya. Betul. Coba kalau misalnya ada ibu mau melahirkan, kalau misalnya rumah sakitnya itu terpenuhi dengan pasien-pasien COVID ini, bagaimana mereka mau ditangani seperti itu? Betul. Jadi memang saya tadi bilang ini seperti satu koin dengan 2 sisi. Di satu sisi 4 dari 5 pasien akan sembuh, akan tidak membutuhkan rumah sakit. Akan tidak membutuhkan pelayanan rumah sakit. Tapi 1 dari 5 ini butuh. Nah, kalau 1 dari 5-nya ini datangnya berbarengan, rumah sakit atau sistem kesehatan di Indonesia tidak akan sanggup untuk menampung ya. Menampung itu semua. Jadi baiknya sakitnya gantian gitu maksudnya. Iya, jadi maksud saya adalah jangan si COVID ini pasiennya numpuk dalam 3-4 bulan ke depan ini. Bagaimana kita bisa bikin periodenya itu lebih panjang, sakitnya gantian tadi itu mungkin bisa sampai 1,5 sampai 2 tahun ke depan. Karena tadi berdasarkan perhitungan bahwa memang akan kemungkinan 20% minimal Betul. kita pasti akan ibaratnya terkena positif corona. Betul. Jadi diharapkan bahwa dengan kita sadar sendiri untuk ya dengan adanya beberapa cara yang diminta untuk pemerintah yaitu isolasi mandiri, social distancing. Itulah mengapa social distancing itu perlu untuk memperlambat laju pasien-pasien tadi yang masuk rumah sakit itu. Jadi dengan kita bisa perlambat, dokter-dokter, perawat, tim medis itu bisa mengelola pasien yang masuk itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa memperlambat laju ini,
pasti sistem kesehatan akan sangat kewalahan. Itu yang kita lihat belajar dari kasus Italia, ini juga seperti itu ya, di mana pasien tiba-tiba membludak besar dan kebutuhan rumah sakit, medis Betul. itu juga sangat terbatas, hingga akhirnya juga banyak memakan itu korban mengapa jiwa juga itu ya. Tiongkok bangun rumah sakit cepat gitu. Ya, tahun 10 hari. Karena ini gitu, karena tidak sanggup untuk menangani yang tiba-tiba datang seperti ini. Dan itu juga alasannya kenapa isolasi mandiri itu perlu dilakukan, karena yang tadi bahwa yang gejala-gejala ringan ini sebetulnya bisa ditangani di rumah saja gitu, tidak perlu menggunakan resource di rumah sakit itu sendiri. Oke. Jadi pentingnya isolasi mandiri, dalam hal ini pemerintah bilang 14 hari ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi Dok, kita juga pengen tahu, banyak yang ada yang merasa khawatir. Apakah memang seperti apa sih, sampai kapan, atau mungkin kita bisa ke rumah sakit itu pada saat apa batasannya? Gejala seperti apa, kondisi tubuh yang seperti apa sebenarnya, Dok, supaya kita tahu bahwa mungkin kita memang harus ke rumah Sudah sakit, pantas atau nih. memang lebih baik kita mengisolasi diri kita dulu. Tapi kita akan membahasnya nanti ya, Dok. Usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.